itu. Ya, jadi bacaan ini siapa yang bertanggung jawab, memikul tanggung jawab ini bahwa ini adalah Al-Quran, siapa itu? Nah, jadi ilmu untuk mengetahui tata cara mengucapkan lafaz-lafaz Al-Quran, baik yang disepakati oleh para ulama ataupun yang tidak disepakati, dan selalu menisbatkan semuanya itu ya kepada para perawi-perawinya itu. Sudah ya? Saya ingin langsung kepada kepada qiraat yang masyhur sampai saat sekarang ini. Ada namanya qiraat as-sab' atau qiraatul 'ashr. Qiraat 7 atau qiraat 10. Ini harus dihafal enggak ya? Qiraat 7 itu qiraat yang diriwayatkan oleh Imam Nafi'. Ayo ikuti saya, Imam Nafi'. Ibnu Katsir, Abu Amr, Ibnu Amir, Asim, Hamzah, Kisai, Nafi', Ibnu Katsir, Abu Amr, Ibnu Amir, Asim, Hamzah, Kisai, Nafi', Ibnu Katsir, Abu Amr, Ibnu Amir, Asim, Hamzah, Kisai. Sudah hafal belum? Sudah hafal belum? Insyaallah. Baik. Saya berikan aba-aba. 1, 2, 3. Nafi' ayo. Nafi', Ibnu Katsir, Abu Amr, Ibnu Amir, Asim, Hamzah, Kisai. Sekali lagi, Ustaz. Satu. Nafi', Ibnu Katsir, Abu Amr, Ibnu Amir, Asim, Hamzah, Kisai. Sekali lagi. Ada lagi yang namanya qiraatul 'ashr. Qiraatul 'ashr itu ditambah 3 lagi, Imam Abu Ja'far, Ya'qub dan Khalaf. Abu Ja'far, Ya'qub dan Khalaf. Siapa? Ya'qub dan Khalaf. Abu Ja'far, ulangi lagi. Ya'qub dan Khalaf. Sekali lagi. Sekarang kalau seandainya kita membacakan nama-nama Imam 10. Nafi' coba. Nafi', Ibnu Katsir, Abu Amr, Ibnu Amir, Asim, Hamzah, Kisai, Abu Ja'far, Ya'qub dan Khalaf. Sudah. Sekali lagi. Nafi', Ibnu Katsir, Abu Amr, Ibnu Amir, Asim, Hamzah, Kisai, Abu Ja'far, Ya'qub, Khalaf. Ya, bagus ya. Samping ini harus hafal juga rawi-rawinya ya. Nafi', Qalun dan Warash, Ibnu Katsir, Bazzi dan Qumbul, Abu Amr Duri dan Susi, Ibnu Amir, Hisham dan Ibnu Zakwan, Asim, Syu'bah dan Hafiz, Hamzah, Khalaf dan Khallad, Kisai, Abdul Had dan Duri Kisai. Itu adalah merupakan rawi-rawi dari qiraat sab'ah itu. Baik ya, sekarang saya masuk ke satu pembahasan lain. Di dalam qiraat itu, masalah-masalah yang ada di dalam ilmu qiraat itu secara garis besar ada 2, ya. Ya, al-qiraat. Itu ada namanya usulul qiraat. Qiraat ini satu ya. Yang kedua adalah farsul huruf. Usulul qiraat itu adalah kaidah-kaidah umum. Ya. Ini bacaan-bacaan khusus. Pada setiap surah. Sudah. Kita langsung kepada kaidah umum.
Kaidah umum itu seperti idgham kabir, idgham. Ada kabir, ada shaghir. Ya, ini pertama. Yang kedua adalah al-hamz al-mufrad. Yang ketiga hamzatan min kalimah. Hamzatani fi kalimah. Fi kalimah. Tiga empat hamzatani fi kalimatain. Sudah. Kemudian ini hamzah ini sebenarnya satu rumpun. Ya. Ini satu rumpun, pembahasan satu rumpun. Ada lagi namanya al-waqfu 'alal mahmuz li Hamzah wa Hisham. Ya Hamzah wa Hisham. Kemudian yang ketiga itu adalah al-imalah. Al-imalah. Pun yang tiga itu empat itu adalah ha'ut ta'nits. Imalatu ha'ut ta'nits. Ini salah satu di antara pembahasan yang ada di dalam usul qiraat. Al-hamzah mufradah, hamzatani fi kalimatain, hamzataini fi kalimataini. Al-waqfu 'ala al-mahmuz bi Hamzah wa Hisham. Imalah. Ya. Kemudian ini salah satu contoh saja ya. Itu kemudian ya'atul idhafah. Ya'atul zawaid. Ada al-mudud, al-mad, wal-qasr. Jadi ini ada yang namanya apa? Rumpun usul qiraat. Rumpun usul qiraat. Ya. Kita lihat misalnya di ini ya, Syatibiyah ini. Rumpun usul qiraat itu terdiri dari imalah, idhar dan idgham, ahkam nun sakinah, ya. Kemudian ro'at, alamat, al-waqfu ala awakhir al-kalim, al-waqfu ala marsum al-khab, ya'atul idhafah, ya'atul zawaid. Ini semuanya adalah merupakan apa? Usulul qiraat. Misalnya mad. Ada yang membaca dengan qasr, ya ayyuhalladzina amanu. Ada yang membaca tawassut, ya ayyuhalladzina amanu. Ada yang membaca tul, ya ayyuhalladzina amanu. Sudah ya. Itu merupakan usulul qiraat. Begitu juga imalah, wadduhi wal-laili idza sajama wadda'aka rabbuka wa ma qala. Itu imalah, ya. Ada yang namanya idgham kabir, ya. Wa idza qala
ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين Ya, itu cara-cara bacanya itu. Mad ya. Kemudian kalau misalnya syai'an, harus membacanya syai'a. Itu namanya apa? Usulul qiraat. Ada yang namanya farsul huruf. Dia sudah punya syatibiyah apa enggak? Sudah punya syatibiyah belum? Oh ya, minta itu. Kalau itu apa itu? Ini yang hijau itu apa ini? Belum. Oh, Zubdatul Itqan. Bagus ya. Ini dibagikan ya? Dibagi. Apa dia lupa? Baik, ada lagi namanya farsul huruf. Ada farsul huruf. Misalnya Maliki Yaumiddin. Ini dibagikan apa enggak? Membahal barakat. Ya harus minta. Ya. Boleh nggak? Panitia boleh nggak? Paling tidak itu dikasih syatibiyah, membawa barokat, ini semuanya. Insya Allah manfaat. Ya. Kalau Zubdatul Itqan itu kaidah-kaidah ataupun pembahasan untuk menafsirkan Al-Quran Al-Karim, ulumul Quran Al-Karim itu. Jadi penting itu. Jadi yang penting diberikan. Nanti dibaca atau tidak itu terserah padanya. Nanti di buku itu kenang-kenangan ketika kuliah di PQ Baitul Quran, pimpinan Pak Quraisy Syihab. Jadi nanti kalau ada Pak Quraisy kesini minta tanda tangan semua gitu ya. Pak, tanda tangan Pak. Kadang-kadang tanda tangannya lebih berharga daripada kitabnya. Kalau kitab bisa dapat di mana saja ya. Ini tanda tangan itu nggak ada. Termasuk mempunyai manfaat barokat. Kira-kira gimana? Enak nggak diberi manfaat barokat? Kira-kira mau nggak? Mau ya. Wah, bagaimana panitia ini? Ini karena penulisnya orang dosen sendiri. Baik ya, saya contohkan tentang perbedaan qiraat dengan perbedaan rasm Usmani. Siapa yang bisa yang bisa membuka ini PDF ini? Ini Thala'i al-Bishr. Kitab yang tadi saya buka itu. Thala'i al-Bishr. Baik, sampai sekarang ada yang tanya ya sebelum kita.
Ya, silakan. Di sini, apakah genap ini bisa digunakan dalam membaca Al-Quran, ataukah hanya dua, yang mutawatir dan masyhur saja? Karena ini yang tadi merupakan qiraat yang sahih. Ya, yang bisa dibaca sebagai Quran cuma dua saja, yaitu yang mutawatir dan masyhur saja. Ya, jadi kan mutawatir itu bacaan-bacaan yang diriwayatkan oleh banyak orang dari banyak orang sampai kepada Kanjeng Nabi. Padahal qiraat yang masyhurah itu diterima, ya. Qiraat yang masyhurah itu diterima, ya. Asal yang penting memenuhi kriteria sebagai qiraat yang sahihah, ya. Qiraat yang sahihah itu adalah qiraat yang diriwayatkan oleh orang-orang yang bisa legitimate, ya, mempunyai, diakui kepakarannya oleh para, yaitu seperti itu dari generasi berikutnya, generasi sebelumnya terus sampai kepada. Nah, contohnya sebenarnya yaitu itu juga sih. Hanya saja karena Imam Asim, Nafi, Ibnu Katsir, Abu Amr itu namanya qiraat masyhurah karena sudah bertebaran di mana-mana, masyhur, ya. Tapi juga pada satu sisi itu juga mutawatir juga. Ya, tapi di sini Imam Suyuti itu membagi antara mutawatir dan masyhur, ya. Kalau mutawatir itu kriterianya qiraat yang diriwayatkan oleh banyak imam dari banyak imam sampai kepada Kanjeng Nabi. Kalau masyhurah itu qiraat yang sahihah yang masyhur di kalangan masyarakat. Contohnya itu juga, ya. Nah, apakah selain daripada qiraat sab'ah itu masih ada? Ya masih ada. Yaitu berupa qiraat Abu Ja'far, Yaqub dan Khalaf. Selain itu nggak ada. Ya, jadi yang sahih al-qiraatus sahihah yang berada pada dua itu. Yang mutawatir dan yang masyhur. Yang lainnya itu tidak sahih. Ya. Yang lainnya itu tidak sahih tapi karena tidak bisa memenuhi kriteria qiraat yang sahihah. Ya, qiraat yang sahihah. Sudah bisa dilihat. Ini ada yang tolak yang al-bishr mana tuh? Yang satu lagi lah, tolak yang al-bishr itu. Lah itu. Coba buka tolak yang al-bishr. Nah itu yang di atas sendiri itu tolak yang al-bishr. Coba dibuka bisa nggak? Dia download coba. Download bisa. Oh iya bagus ya. Tolak yang al-bishr. Tajhizul kitab. Enak ya. Belajar masa sekarang itu cepat sekali dapat. Masalahnya tuh siapa yang baca itu aja. Ada waktu untuk baca atau tidak. Dahulu cari kitab susah banget, nulis pakai tangan, tapi orangnya bagus. Sekarang sudah belum. Nashur ala WhatsApp, nashur ala Facebook, wah, Telegram, nashur ala link, and coba bisa nggak dibuka? Oh sedang dia download ya. Ini salah satu kitab ya. Coba kalau seandainya ingin membaca kitab di download aja ya. Thalai'ul Bishr. Ya. Fil qiraatul ashr, fi tawjih al-qiraatul ashr. Oh ini yang tadi itu. Ya terus.
Mu'alifnya siapa coba? Di atas lagi tadi tuh. Oh, Jamaluddin Muhammad Syarif. Ya baik ya. Ini taujih. Bukan taujih, bukan. Al-Qamhawi. Qamhawi bukan? La ilaha illallah. Yang Tolak al-Bishar itu Qamhawi itu. Qalanisi. Wah, bukan. Berarti buruk kali ini. Yang Qamhawi, coba Qamhawi. Al-Qamhawi. Qaf, Mim, Ha. Qam, Mim, Ha. Hawi. Qamhawi. Qamha ada alifnya. Wi pakai wa. Qamhawi. Itu Shadiq Qamhawi, coba tulis Shadiq Qamhawi. Shadiq pakai Shadiq Qamhawi. Nah ini nih, tadi itu ada surat. Nah ini kita Muhammad Shadiq Qamhawi. Kitab apa nih? Enggak. Tolak al-Bishar bil qiraat. Tahfil kutubi. Coba kutub Muhammad Shadiq Qamhawi. Di antaranya apa kitab-kitabnya coba? Ada nggak? Kutubu Shadiq Qamhawi. Antaranya kitab-kitabnya apa tuh? Fadailul Quran Al-Burhan, Tajwidul Quran, apa lagi itu? Ya Al-Burhan fi Tajwidul Quran. Terus apa lagi? Sudah Burhan. Al-Burhan itu Tajwid Al-Quran. Terus apa lagi? Al-Ijazah bukan lagi, bukan. Mana? Asraf? Coba. Ad-Durar Syafi'iyah. Oh bukan. Yang Qiraatul Ashr. Ada lagi? Al-Burhan. Al-Qabdurri fi matni apa lo? Al-Ijazah fi bayan syubhat mas'umah. Terus sudah nggak ada. Wah ini bagus nih. Fi matni thayyibat. Al-Kawkab ad-Durri fi Syarh Thayyibat Ibn Jazari. Baik, nanti saya akan bisa di-downloadkan ke apa namanya? Bisa ya? Coba. Al-Kawkab ad-Durri fi Syarh Thayyibat. Baik, sambilan. Salah satu contoh ya daripada perbedaan qiraat. Yang pertama adalah di dalam surah Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin. Ada yang baca Maliki Yaumiddin.
Ada yang membaca Maliki Yaumiddin, ada yang membaca Maliki Yaumiddin. Kalau Maliki itu ada milik pemilik. Kalau Maliki yang penguasa, ya. Jadi kalau Maliki yang memiliki, ya. Tapi kalau Maliki yang menguasai. Apa bedanya antara memiliki dan menguasai? Kalau orang beli tanah, beli rumah, dia itu baru mempunyai akta jual beli, belum mempunyai sertifikat. Dia itu memiliki atau menguasai itu? Memiliki, baru memiliki. Tapi kalau seandainya dia itu sudah mempunyai, ada apa itu? Kalau seandainya dia itu mempunyai akta jual beli dan memiliki sertifikat, itu sudah menguasai. Sama seperti itu. Mana yang lebih kuat? Memiliki atau menguasai? Ya, menguasai. Kalau orang itu memiliki rumah, menguasai nggak tuh? Nah, disinilah perbedaannya tuh. Kalau memiliki berarti menguasai. Kalau menguasai tidak mesti memiliki. Seperti pasukan raja itu sudah menguasai kota itu. Pasukan raja itu sudah menguasai kota itu. Apakah raja itu sudah bisa memiliki kota itu atau baru menguasai? Nah, disinilah perbedaan di dalam di dalam perbedaan bacaan antara Maliki dan Maliki. Sebagian mengatakan memiliki lebih hebat daripada yang menguasai. Karena sebab orang kalau sudah memiliki, ya dia sudah menguasai. Memiliki rumah, ya sudah. Ya. Tapi kalau menguasai tidak mesti harus menguasai, memiliki. Tapi ada juga yang mengatakan ya bahwa memiliki ya sudah menguasai, tapi yang menguasai tidak mesti dia memiliki. Jadi yang penting itu adalah bahwa Allah itu di samping menguasai juga memiliki dua-duanya itu. Ya. Tapi kalau di petal-petal, kalau seandainya Allah itu menguasai hari kiamat, mana yang lebih kuat? Menguasai hari kiamat ataupun memiliki hari kiamat? Nah, di sini perbedaan para ulama berbeda ya, menguasai dan. Tapi yang penting karena dua qiraat itu mutawatirah, maka Allah itu adalah zat yang memiliki hari kiamat dan menguasai hari kiamat. Ya, jadi itu jelas ya. Jadi walaupun dari mim, lam, kaf. Tapi kalau Maliki, ya, jadi kalau Al-Maliki yang menguasai, dari yang lain, dari ayat yang lain adalah ya, limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahhar, itu Maliki Yaumiddin. Kemudian yang membaca Maliki qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Jadi coba cari apa itu? Jadi kutubu taujihil qiraat, tulis kutubu taujihil qiraat. Kutubu taujih al-qiraat. Taujih al-qiraat. Nah, ini. Coba lihat itu. Lihat. Kutubu taujih al-qiraat. Coba itu. Ini yang harus diketahui ya. Yang satu siapa tuh? Apa? Coba. Tawjih mushkil al-qiraat.
Nah ini nih, ya. Ini yang perlu di PDF kan ya, semuanya. Ayo sudah beli sudah bawa laptop loh semuanya. Ya. Tapi kalau laptop ya jangan berharap dari panitia aja. Tapi kalau kitab itu awjuhul qiraat fil ajza, awjuhul qiraat apa itu? Lah ini. Ini semuanya adalah merupakan. Terus yang kedua apa tuh? Yang kedua. Wa ma yukhadi'una dan wa ma yakhda'una. Wa ma yukhadi'una berarti dari kedua belah pihak. Ini menipu, saling menipu. Yukhadi'una Allah wal ladzina amanu. Wa ma yukhadi'una, ada dua bacaan. Yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum, dan wa ma yukhadi'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Baik, tadi ada yang ngacung lagi yang mau baca, yang mau tanya apa tuh? Ada lagi? Tolong ada minumannya atau minuman? Ya. Silakan. Apabila ada yang mau tambah berpanjang. Ya, silakan. Kalau mau tanya lagi silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan ini tentang logam atau nada irama di dalam membaca Al-Quran. Apakah nada itu seperti qiraat yang memiliki sanad? Contohnya dalam kompetisi tilawah kadang ada yang memakai lagu bayati, nahawan. Apakah lagu-lagu irama-irama seperti itu ada sanadnya sampai ke Rasulullah seperti qiraat Sabah? Ya, baik. Maqamat dalam ilmu tilawatul Quran itu ada berapa yang masyhur? Ada berapa? Apa coba? Bayati, Hijaz, Nahawan, ya. Bayati, Hijaz, Nahawan, Soba, Ras, Sikah, Siharga. Kira-kira ada enggak itu? Maqamat itu berasal dari Nabi itu. Kira-kira apa? Bisa nggak ada yang mau menjawab pertanyaan ini? Ya. Yang ada dari Nabi itu adalah man lam yataghanna bil Quran falaysa minna. Siapa orang yang tidak melakukan Al-Quran maka dia bukan dari kelompok kami. Lam yataghanna. Kemudian Nabi itu senang mendengarkan bacaan dari bagian para sahabatnya itu. Artinya Nabi itu senang mendengarkan bacaan Al-Quran yang ada sentuhan ghinanya itu. Yang kedua, Nabi memberikan apresiasi kepada Abu Musa al-Asy'ari ketika Nabi mendengarkan bacaannya Abu Musa al-Asy'ari, sehingga Nabi berkata kepada Abu Musa al-Asy'ari, "Laqad utita mizmaran min mazamiri ali Dawud." Suaramu itu seperti seruling, ya, sebagaimana suaranya Nabi Daud. Jadi laqad utita mizmaran min mazamiri ali Dawud. Mizmar itu adalah seruling, ya. Artinya engkau itu wahai Abu Musa al-Asy'ari diberikan suara yang sangat bagus sekali sebagaimana suaranya Nabi Daud. Kalau Nabi Daud membaca kitab Taurat itu semua hewan yang terbang itu berhenti ingin mendengarkan, ya, dengar bacaannya Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Nah, sudah, ya. Apakah ada sanadnya apa tidak itu maqamat itu? Kita harus tahu bahwa
ada yang namanya teks, ada yang namanya bacaan, ada yang namanya apa? Seni membaca. Ada bacaan, ada seni membaca. Mana yang lebih enak? Kalau saya membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, dengan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Mana enak yang pertama atau yang kedua? Ya, udah kan ada sentuhan ya. Baik ya. Jadi situ sudah ada sentuhan. Dan siapapun orang yang membacanya itu bisa dipastikan ada sentuhan-sentuhannya itu. Coba ini Mbak ini, coba baca Fatihah coba. Iya. Mana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Sudah, baik, gantian ini coba. Ya, coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini dari mana aslinya? Aslinya dari mana? Aslinya? Dari Yaki. Dari? Bojonegoro. Ini lagu apa ini? Makam apa ini? Lagu apa namanya? Coba ini coba baca. Ya. Ya, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Sudah cukup. Ini ada 3 pembaca. 1, kedua, ketiga. Saya ingin tahu penilaian teman-teman di sini. Mana yang nomor 1 bacaannya? Mana yang apa nomor 1, apa nomor 2, apa nomor 3? Lah itu dia. Ada sentuhan seninya itu ya, begitu itu ya. Nabi itu senang mendengarkan bacaan yang ada sentuhan-sentuhan. Jadi kalau ada yang namanya kebutuhan secara primer, ada sekunder, ada tersier. Ya. Kalau kita membaca yang bisa saya katakan yang kedua dan ketiga itu adalah bacaan yang pas-pasan gitulah. Itu sudah memenuhi standar apa? Primer. Ya enggak? Tapi kalau ada apa namanya itu, ada sedikit sentuhan. Coba antara qari'ah yang kedua dan qari'ah yang ketiga itu, mana yang lebih diunggulkan? Ya enggak apa-apa. Iya deh. Nah, jadi semakin orang itu menghaluskan, terus kemudian ada sentuhan-sentuhan seni. Islam itu senang seni loh ya.
Allah itu ya maha seniman, kalau bisa dikatakan begitu. Semua ciptaan Allah itu indah semua, gak ada yang tidak indah. Baik berupa babi, berupa indah semua. Pemandangan alam indah semua, gak ada yang tidak indah. Artinya Allah itu senang keindahan. Yang kedua, surga yang menjadi tumpuan harapan dari orang-orang mukminin, muttaqin, semuanya indah. Ya, jannatin tajri min tahtihal anhar, ya. Kemudian fiha anharum min ma'in ghairi asin, anharum min labanin lam yata'u minha anhar min asalin musaffa, lahum fiha min kulli thamarati wa maghfiratin min rabbihim. Yaitu indah semua itu. Jadi kalau seandainya orang innallaha jamilun yuhibbul jamal, Allah itu indah, senang pada keindahan. Jadi alam semesta itu adalah merupakan apa namanya itu prestasi ataupun apa ya dari apa namanya itu merupakan dalil dari keindahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Udah ya. Kalau demikian halnya orang yang membaca Al-Qur'an dengan ada sentuhan-sentuhan seni, maka itu bagus, ya. Itu bagus. Tapi apakah orang membaca dengan misalnya suara yang melengking banget sampai jawabul jawab? Ya, di sini ada nggak qari'ah atau qari'? Ada nggak di sini? Mana itu? Ayo, coba. Coba baca jawabul jawab. Jawab saja, jawab. Coba. Ayo, harus berani. Jawab ya. Bayati kemudian jawab dan jawabul jawab. Ya. Ya, coba. Jawab apa jawab Khalid? Ya enggak, anu dulu dari Bayatul Qarar ya. Oh, okay. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون Ya. Sudah Walid. Ya terus ya. Yang jawabannya terus ya.
Sudah, jawabnya sudah Walid tadi. Ya, jelas. Allahu la ilaha illallah. Baik ya, jadi kira-kira kalau sudah jawab seperti itu, Nabi dan para sahabatnya itu membaca Quran sambil seperti itu, atau masih dalam tataran qoror gitu ya? Kira-kira terbayangkan nggak pada masa Nabi membaca sampai melengking itu? Kira-kira terbayangkan nggak itu? Ya, jadi tidak terbayangkan Nabi itu menggunakan jawabul jawab di dalam membaca. Biasa tartil. Bismillahirrahmanirrahim. Barakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Nah, seperti itu saja itu. Ya. Tapi kalau yang sampai melengking-melengking itu saya sendiri secara pribadi itu tidak membayangkan seperti itu. Jadi hanya pada batas tartil yang seperti itu. Ada sentuhan-sentuhan sedikit. Kalau kita lihat jawabul jawab itu kalau di dalam ilmu musik itu adalah merupakan refrain. Tahu nggak refrain? Refrain itu Indonesia itu masih horor ya. Tanah airku, tanah tumpah darahku, sana aku berdiri jadi umum. Terus apa? Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Bila kita berseru Indonesia bersatu. Nah, itu mulai naik. Nah, kita juga apa namanya tuh? Siapa sih yang bisa menyanyikan lagu apa tuh? Lagu dangdutan ada yang bisa. Lagu dangdut Omai Rahman nggak bisa. Begadang jangan begadang. Pokoknya kalau seandainya sudah ada refrain itu berarti naik. Ya, itu ada do re mi fa sol la si do, ya, fa sol la si do, itu namanya apa? Refrain. Itu jawabnya dalam bidang musik. Jadi coba lihat di dalam buku saya itu tentang apa namanya itu membumikan ulumul Quran. Saya tulis ya sejarah daripada ilmu musik. Kan ilmu musik itu adalah netral, ya. Kemudian masuk pada waktu ada masyarakat Islam bertemu dengan masyarakat yang sudah maju seperti di Paris di Iran. Di Iran itu sudah maju, budayanya sudah maju, di antaranya budaya musik. Lah kemudian orang-orang Islam itu berusaha untuk memasukkan musik itu ke dalam apa? Anasyid. Kemudian merasak menuju ke apa namanya itu madaih nabawiyah. Karena setelahnya itu masuk ke dalam ilmu membaca Al-Quran Al-Karim. Pada waktu membaca Al-Quran, loh enak. Ya. Baca enak. Apalagi kalau seandainya
antara lagu ini dikaitkan dengan isi kandungan Al-Quran Al-Karim, ya. Jadi kalau seandainya ayat itu berkaitan dengan neraka berarti sedih, maka carilah makomat-makomat yang sedih. Kalau seandainya masuk ke dalam surga, carilah makomat-makomat yang mempunyai arti senang menyenang. Itu ada satu qari Mesir yang besar. Itu pada waktu meninggal, dilihat di laci-lacinya itu ada piringan hitamnya komposer, ya, komposer Jerman ya, komposer Jerman yang ternama itu, ya. Dan itu mengambil dari Saripati seperti itu, ya. Coba saja kalau seandainya ada satu pergelaran musik tari, tidak ada kata pun apa-apa tuh. Ada dua pemuda dan pemudi bertemu, kemudian saling kasmaran, saling mencintai. Pada waktu keduanya ngobrol bersama senang, lagunya lain. Pada waktu yang satu pindah, maka lagunya lagu yang sedih sekali. Itu aja tuh. Begitu aja. Nah itu jadi musik itu ikut mengikuti gerak langkah daripada perempuan, ya, daripada manusia itu sendiri, ya. Jadi Beethoven, ya, Stephen Bach, tahu nggak? Stephen Bach, Beethoven, coba tulis Beethoven itu, Beethoven. Beethoven. Coba lihat Ludwig van Beethoven. Nah itu. Coba di kan? Coba musiknya gimana tuh? Beethoven ini pemusik daripada Jerman yang tuli. Lagu yang sangat terkenal sekali dari Beethoven itu semuanya mengandung perjalanan hidup semuanya. Jadi Beethoven itu pernah mencintai seseorang, tapi nggak jadi gitu loh, gagal. Akhirnya begitu. Banyak orang yang gagal dalam percintaan akhirnya menjadi orang besar. Ya, menjadi orang besar. Ada hikmahnya juga, karena dia itu sedihnya bukan main, bagaimana itu nggak bisa, akhirnya memfokuskan diri kepada untuk membuat lagu. Tapi jangan sampai bercita-cita untuk kegagalan cinta itu. Baik, lah ini ada seorang komposer yang luar biasa tuh. Stephen Bach, coba Stephen Bach. Tulis lagi Stephen Bach. Ayo, terus ada nggak tuh? Sudah cukup ya. Jadi lagu-lagu itu bukan asli Arab, namanya saja. Yang satu-satunya nama Arab itu adalah Hijaz, ya. Kemudian Sikah, Ciharkah itu bukan nama Arab, ya. Soba, Rast, ya. Sikah, Ciharkah itu bukan. Berarti asalnya lagu itu bukan dari Arab. Nah kemudian setelahnya itu orang Arab
itu mengolah lagu-lagu itu ke dalam syair-syair mereka itu, ya. Kemudian mereka mencoba untuk masukkan ke dalam madaih nabawiyah, kemudian sampai masuk kepada Al-Quran. Dahulu para ulama ada yang melarang, tapi ada yang boleh, selama itu masih mengikuti apa? Kaidah-kaidah ilmu tajwid. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Kan ada lagi, Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim amin tadhakkuri jiranin bidhi salami mazwajdadam anjara min muqlatin bidami am habbatir ruhu min tilqa'i kadhimatin wa awmadal farqu dhulma'i min idami. Itu kalau ada lagunya begitu, seperti itu. Ya, di dalam bahasa apa namanya keilmuan ada namanya ilmu al-arud, ya, ilmu al-arud. Fathammin ta'ab madzah ta'ab madzah bawah matanal muna wa saddis wajib madzah ta'ab itu tawil, ya, ta'ab madzah tawil bawah waq'aihi ma himmatin waq'aihi ma himmatin waq'aihi ma himmatin waq'aihi ma himmatin. Itu seperti itu. Maulaya shalli. Kalau tawil asabat bisahmaiha asabat bisahmaiha asabat bisahmaiha asabat bisahmaiha, itu tawil. Madid madzah zairati himmatin zairati himmatin zairati himmatin zairati himmatin. Kaham hajabathuma 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 hajabathuma, itu namanya arud. Wah, begitulah. Baiklah, ini masuk orang. Wah, lagu-lagu. Ada lagu yang nggak karu-karuan. Lagunya ya musik barat yang ada halunya itu. Misalnya Michael Jackson itu. Lagunya misalnya Black and White. Coba, ada nggak coba lihat Black and White karya Michael Jackson. Aduh. Black and White. Ada yang tahu? Ada. Si sering lupa top up. Lagi lapar, lupa top up. Lagi buru-buru, lupa top up. Duh, gemas. Pakai karton dari Bang Jago. Bisa bayar kebutuhan di Gojek kapanpun, gak perlu top up. Wah, ini. Tapi jangan harus SMS. Ini nggak ada makomnya ini. Nggak ada makomnya kalau ini. Wah, senengnya sendiri aja. Jadi itulah kesimpulannya apa? Tidak ada bahwa itu adalah bahwa Nabi senang kepada lagu-lagu, ya betul, tapi tidak sampai kepada kemudian musik ada budaya itu berasal dari non Arabic, ya, dari Parsi. Nama-nama dalam maqamat itu semuanya bukan nama Arabic, kecuali Hajjaz itu saja. Baik, kalau di sini ada buku saya, ya, apa membimbingkan ulumul Quran, itu ada di situ. Saya presentasikan di hadapan di Malaysia itu tentang ini, ya, apa maqamat Arabiyah sebagai cara untuk berdakwah Islamiyah. Baik, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.